Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda merasa stuck gitu pas harus ambil keputusan penting? Oh, sering banget ya kayaknya. Kayak di persimpangan, bingung mau belok mana gitu kan? Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari buku The Art of Decision Making karya Joseph Bicard. Menarik Joseph Bickert. Iya, dia ini konsultan dan pengajar. Nah, dia mengembangkan pendekatan yang dia sebut desisiologi. Desisiologi. Oke. Semacam seni dan ilmu buat memahami kenapa kita sering banget susah ambil keputusan. Dan buku ini tuh nggak cuma buat yang galauan ya, tapi buat siapa aja yang pengen kualitas keputusannya lebih oke lah. Jadi lebih ke proses di baliknya ya, bukan cuma hasil akhir. Betul. Kita punya nih intisari pemikirannya. Yuk kita bongkar bareng kenapa sih memutuskan itu seringkali rasanya, aduh berat banget gitu. Nah, yang menarik menurut saya ya, gimana Bickert ini ngajak kita lihat keputusan itu bukan cuma soal logis, untung rugi itu. Oh, jadi lebih dari itu? Iya, dia melihatnya kayak sebuah perjalanan buat nemuin diri sendiri. Dia gali itu akar psikologisnya, filosofisnya, kenapa kita sering bimbang. Oke, oke. Salah satu ide kuncinya itu soal ketakutan akan pemisahan. Jadi kata krisis di bahasa Yunani kuno itu kan akarnya sama dengan keputusan. Oh iya, baru tahu saya. Iya, dan artinya itu juga pemisahan. Nah, secara naluri kan kita maunya nyaman terus ya. Kayak nggak mau pisah dari pilihan lain atau dari zona nyaman kita. Ah, iya, iya. Masuk akal. Ini nyambung juga sama temuan psikologis kayak teorinya Kahneman dan Tversky itu. Kalau kita tuh cenderung lebih takut kehilangan sesuatu. Daripada senengnya kalau dapat sesuatu yang nilainya sama. Persis, rasa takut kehilangan atau loss aversion ini yang sering bikin kita jadi freeze, nggak bisa gerak. Wah, itu dia. Jadi karena takut pisah atau takut kehilangan ini, makanya kita jadi punya jurus menghindar gitu ya. Kayak nunda-nunda terus, berharap masalahnya hilang sendiri. Nah, tepat sekali. Procrastination itu salah satu mekanisme pertahanan paling umum. Selain itu ada lagi? Ada, kayak perfeksionisme. Kita nyari info terus-terusan, pengen datanya super lengkap, padahal ya yang nggak akan pernah bisa 100% lengkap kan? Betul juga. Jadi muter-muter di situ aja ya. Iya, atau kita outsourcing aja keputusannya, lempar tanggung jawab ke orang lain, atau bilang, ya udahlah takdir. Atau malah nanya ramalan bintang. Haha, iya juga ya. Jadi intinya menghindar dari rasa nggak nyaman memilih itu ya. Bener, itu semua cara kita buat nggak ngerasain susahnya memilih. Oke, jadi kita sering menghindar karena takut. Tapi Bickert juga nekenin soal siapa di dalam diri kita yang sebenarnya ambil keputusan itu. Itu penting banget katanya ya. Ada pertanyaan kunci yang dia angkat. Betul sekali. Pertanyaan dari kitab Kejadian itu, Aeka. AYK, Iya, artinya di mana engkau. Tapi ini bukan nanya lokasi fisik loh, lebih ke kesadaranmu di mana. maksudnya? Maksudnya, apakah keputusan itu datang dari diri sejati Anda, dari nilai-nilai terdalam Anda, keinginan asli Anda, atau jangan-jangan dari diri palsu? Diri palsu. Iya, diri yang terbentuk karena ekspektasi orang lain, karena pengen nyenengin orang gitu. Nah, melibatkan diri sejati ini krusial banget. Tapi ya itu, butuh kesadaran diri yang jujur, nggak gampang. Oke, jadi setelah kita sadar nih sama ketakutan kita, kenal sama jebakan-jebakan menghindar tadi, terus berusaha nyambung ke diri sejati, gimana caranya biar kita beneran bisa maju? Nggak macet lagi. Bickert ada nyinggung soal momentum kan? Penting banget itu momentum. Biar keluar dari kebimbangan, kita perlu bangun semacam aliran gitu, momentum. Gimana caranya bangun momentum itu? Nah, ini bisa terjadi kalau ada keselarasan antara apa yang kita rasain, emosi, perasaan, apa yang kita pikirin, sama apa yang kita lakuin. Kalau ini selaras, biasanya momentumnya dapat. Oke, selaras ya. Selain momentum. Perspektif, ini juga vital. Gimana cara kita membingkai atau ngelihat keputusan itu? Kadang ngambil sedikit jarak aja bisa bantu banget. Jarak gimana tuh maksudnya? Misalnya, coba tanya ke diri sendiri, kalau temenku ngalamin ini, nasihat apa ya yang bakal aku kasih? Kadang cara gitu bikin kita lebih objektif. Oh iya iya. Ngelihat dari luar gitu ya. Betul, diri sejati yang tadi kita bahas itu bisa jadi kayak titik fokusnya lah buat dapetin perspektif yang pas.
Nah ini nih yang menurut saya paling menarik dari Pikar, soal kita sebaiknya nggak ngelihat tiap keputusan itu kayak berdiri sendiri, benar atau salah gitu, bener nggak? Persis, itu dia. Jadi jangan nilai satu pilihan aja, terpisah gitu. Bikart ngajak kita lihat keputusan-keputusan kita tuh kayak, untayan, saling nyambung. Untayan, kayak benang gitu. Iya, kayak benang Ariadne di mitologi Yunani itu yang nuntun keluar dari labirin. Jadi hidup kita ini, menurut Bicart, adalah jumlah total dari pilihan-pilihan kita. Narasi yang kebentuk dari untayan itu. Jadi bukan soal satu keputusan benar atau salah. Bukan nilai relatifnya, tapi jumlah absolutnya. Pengalaman yang kita dapat, bahkan dari yang kita anggap gagal sekalipun, itu justru jadi bagian penting dari cerita hidup kita, ngebentuk kita. Wah, dalam juga ya maknanya. Iya, jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, ambil keputusan yang lebih baik itu ternyata bukan melulu soal analisis logis yang sempurna. Nggak gitu. Tapi lebih ke, Lebih ke kesadaran diri. Kenali takut kita, pahami bias-bias kita, nyambung sama nilai inti kita. Terus, kelola prosesnya, jaga momentumnya, jaga perspektifnya, itu intinya. oke, jadi kesimpulannya ini proses yang lebih holistik ya, melibatkan banyak aspek diri. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Buku ini kan banyak banget ya wawasannya. Banyak banget. Mungkin satu pertanyaan penutup dari Bikat yang bisa jadi bahan merenungan menarik nih. Coba deh, alih-alih nanya ke diri sendiri, kenapa ya saya nggak bisa mutusin? Terus nanya ini di mana? Coba tanyakan, bagian mana dari diri saya yang sebenarnya nahan atau nggak bisa memutuskan? Itu beda ya fokusnya. Beda banget kan? Pertanyaan itu geser fokus kita. Dari yang tadinya nyalahin masalah di luar, jadi ngajak kita buat eksplorasi ke dalam diri. Lebih dalam lagi. Sesuatu untuk direnungkan memang. Betul. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa lagi di sesi pendalaman kita berikutnya.